Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, sering dengar nggak bahwa yang namanya saham itu bisa bikin orang kaya? Nah, mungkin Sobat Maya sering nih dengar kalimat-kalimat seperti itu ya, makanya menjadi tertarik banget nih untuk belajar saham. Tapi, apakah Sobat Maya pernah mendengar bahwa saham itu juga bisa bikin orang miskin, frustasi, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri gara-gara saham? Nah, sedikit background nih untuk Sobat Maya ya. Jadi saya sendiri udah terjun ke dunia saham itu kurang lebih 9 tahun. Dari tahun 2012. Jadi begitu saya lulus kuliah, saya tuh langsung tertarik nih untuk mencoba investasi dan trading di dunia saham. Tapi waktu itu saya nggak kerja ya, jadi sampai sekarang pun saya nggak kerja di dunia saham sih. Maksudnya saya tuh terjun di dunia saham sebagai trader dan juga investor. Nah, dalam 9 tahun terakhir ini, apalagi pada saat awal-awal saya belajar saham tuh ya, saya tuh banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama dengan saya, yaitu ingin melipat gandakan uangnya melalui instrumen saham. Namun sayangnya, yang bertahan hingga saat ini tuh sedikit sekali. Nah, kenapa bisa sedikit? Ya tentu saja karena loss yang dialaminya ya Sobat Maya ya. Saya sendiri sempat vakum nih Sobat Maya sampai 2 kali ketika mengalami loss yang begitu besar. Tapi puji Tuhan banget, setelah kembali di tahun 2020 kemarin, sampai hari ini saya tuh udah balik modal lagi, plus ada untung tipis dari saham tersebut. Jadi puji Tuhan banget, loss-loss yang udah saya alami tuh udah balik lagi sih, plus sekarang udah ditambah dengan cuan. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya nih tentang pengalaman kerugian saya di dunia saham yang kalau misalnya saya bisa memutar balikan waktu, saya ingin tahu dulu nih tentang hal ini, baru saya terjun di dunia saham. Dengan begitu, saya mungkin nggak perlu mengalami nih Sobat Maya kerugian yang begitu besar di dunia saham. Jadi ini bukan tips, tapi murni pengalaman saya di dunia saham. Jadi pengalaman pribadi ya. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, hal pertama yang ingin saya share kepada Sobat Maya adalah saham blue chip ataupun LQ45 itu nggak selamanya bagus. Nah, pada saat saya pertama kali terjun ke dunia saham, itu dari mentor, media, teman-teman, semuanya tuh bilang bahwa kalau kita mau investasi, harus investasi di saham-saham blue chip. Nanti investasi aja tinggal tidur, buka lagi 3-5 tahun lagi, nanti uangnya akan bertambah. Nah, saat itu saya manggot-manggot aja ya, karena kan pemula nggak tahu apa-apa. Nah, jadi mindset itu tertanam nih di pikiran saya bahwa, oh kalau investasi itu harus ke saham-saham blue chip, hindari saham gorengan, kayak gitu ya. Jadi mindsetnya itu udah tertanam dalam kepala saya. Padahal hal tersebut enggak sepenuhnya benar. Nah, di tahun 2015, saya mengalami salah satu loss terbesar dalam perjalanan investasi saya di dunia saham. Namun, saya tetap bersyukur nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya saya nggak cut loss saat ini dana saya tuh cuma tinggal 10% doang. Jadi, wow, kacau banget. Padahal itu saham blue chip loh di tahun 2015. Nah, penasaran apa sahamnya? Sahamnya adalah LPKR. Jadi di tahun 2015, LPKR dan juga teman-teman segengnya nih lumayan menguasai LQ45. Nggak ada satu orang pun yang bakal menyangka bahwa 6 tahun kemudian LPKR bakal bertengger di harga seratusan perak. Udah sahamnya liquid banget, masa depannya cerah, laporan keuangannya bagus banget, di backing sama grup konglomerasi besar, dan masih banyak alasan lainnya yang membuat LPKR ini harus menjadi salah satu saham di portonya Sobat Maya pada saat itu loh ya. Nah, salahnya saya adalah saya tuh terlalu yakin pada saham ini. Jadi, saya tuh melakukan pembelian pertama itu sekitar di 1.200. Nah, ini saya tampilin grafiknya ya. Jadi, yang dilingkarin itu kurang lebih di tahun saya mau lakukan pembelian. Nah, jadi pada saat saya melakukan pembelian tuh Sobat Maya kan 1.200, agak turun, saya average down lagi. Average down lagi. Nah, sempat tuh sebenarnya naik tuh. Saya udah cuan kurang lebih 5%, tapi saya biarin. Gitu kan, karena masih greedy deh. Soalnya dia tuh sempat 2.000, akhirnya turun, terus mantul lagi ke 1.800.
turun sampai ke 1.200 kan. Akhirnya saya average dengan harapan ya paling nggak mantul lah sampai 1.500 kan. Paling nggak harapannya loh kayak gitu kan. Nah ternyata nggak sesuai harapan nih Sobat Maya. Setelah saya floating profit 5%, ternyata dia turun lebih dalam lagi. Dan salahnya saya adalah saya tuh pakai margin. Udah all in di satu saham ini plus margin lagi. Ini nih akibatnya terlalu yakin sama sebuah saham. Jadi ini memberikan pukulan yang lumayan berat kepada saya. Jadi pada saat itu modal saya tuh sekitar 70 atau 80 juta, saya agak lupa, pokoknya sekitaran itu. Ditambah margin sehingga saya melakukan pembelian di satu saham LPKR itu sebesar 120 jutaan. Karena dulu tuh posisinya LPKR itu bisa mendapatkan margin yang lebih gede Sobat Maya. Karena dia kan LQ45 ya. Jadi diberikan margin sama sekuritasnya lumayan gede. Nah akhirnya udah nunggu terus, nggak naik turun, terus mana bunga margin tuh jalan terus ya, akhirnya saya cut loss. Cut lossnya kurang lebih di 900 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya dari kurang lebih tuh 1.100 harga average-nya dengan modal 120 juta, cut loss di 900 ya, kurang lebih tahu lah ya Sobat Maya lossnya berapa ya saat itu saya ya. Nah mungkin bagi sebagian Sobat Maya yang nonton video ini, apa sih lebay banget? Itu kan nggak seberapa gede. Nah, mungkin bagi Sobat Maya ada yang bilang nggak gede. Tapi bagi saya saat itu yang baru lulus kuliah, itu super gede banget. Jadi, uang yang saya kumpulin dengan recehan, dengan hasil kerja. Bahkan saya tuh waktu kuliah ya, udah sambil nyambi dapetin uang. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya cerita juga nih, background dari kuliah dan lain-lain ya. Nah, jadi intinya dari 120 juta yang plus margin itu 120 juta udah plus margin. Akhirnya saya cut loss di 900-an. Setelah saya cut loss, akhirnya dia rebound nih. Aduh, waktu itu sakit banget nih Sobat Maya. Tapi ya udahlah ya, ini jadi pengalaman banget. Gara-gara hal itu saya agak sedikit trauma nih pakai margin akhirnya ya. Jadi akhirnya ini saya udah merubah pola saya. Nah itu emang zaman dulu ya, waktu saya awal-awal banget, masih darah muda banget nih ya, semangat membaranya itu luar biasa. Jadi emang pakai all in plus margin lagi kayak gitu kan. Nah ya udah, karena harganya udah recovery, ya udah deh saya coba untuk trading dan invest lagi di saham lain. Tapi ini salah satu kerugian terbesar yang pernah saya alami. Tapi kembali lagi, saya tuh tetap bersyukur sebenarnya. Karena kalau misalnya saya nggak cut loss saat itu, mungkin aja saya bisa mendapatkan cuan. Tapi apakah saya akan menjual di harga saya cuan itu? Sebelumnya saya juga udah sempat cuan 5%, tapi nggak saya jual kan. Nah, pada saat recovery, apakah saya akan jual? Nggak tahu juga. Nah, balik-balik nih ya, di tahun 2016, harga RPKR itu makin nyungsep. Dan hingga pada hari ini bertahan di 100-an perak. Wah, kalau ingat-ingat lagi, ngeri Sobat Maya. Bayangin aja, 120 juta bisa jadi cuma 20 juta loh, ataupun jadi 12 juta saat ini. Ngeri banget nggak tuh? Kalau dipikir-pikir, orang yang bilang bahwa beli aja saham blue chip, udah pasti aman. Saya nggak setuju banget, karena saya udah mengalami hal yang seperti ini. Jadi, saya udah punya pengalaman, jadi saya tuh nggak akan fanatik di satu saham. Mau dia gorengan, mau dia blue chip, saya akan tetap analisa lagi. Dan kalau misalnya emang kayak laporan keuangannya turun ataupun sektornya itu lagi downtrend, saya nggak akan segan-segan lagi untuk cut loss sebelum cut loss-nya itu bertambah besar kerugiannya. Jadi lebih baik cut loss kita itu di awal, jangan sampai udah jadi gede baru bingung mau ngapain. Gitu. Padahal yang uang yang saya pakai itu uang dingin loh Sobat Maya. Cuma karena saya pakai margin ya waktu itu agak apa ya, tergesa-gesa dan panik juga. Apalagi waktu itu uang 120 juta bagi saya tuh gede banget sebenarnya. Nah sampai saat ini juga masih ada teman saya tuh yang pegang saham kayak Asri di 1000 dulu, sekarang ya 100-an. Jadi pesan untuk Sobat Maya adalah blue chip ataupun saham LQ45 itu bisa jadi salah satu indikator untuk kita memilih saham. Tapi jangan terlalu fanatik dalam satu saham dan jangan terlalu percaya.
Intinya kita harus lihat lagi apakah saham tersebut bisa beradaptasi dan emang sektornya mendukung. Karena kalaupun kita membeli saham bagus di saat yang tidak tepat, itu kita nggak akan cuan Sobat Maya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bilang, udah beli saham blue chip aja, beli tinggal tidur, buka lagi 5-10 tahun lagi, jangan percaya. Jadi tetap analisis. Semoga pengalaman saya ini bisa berguna dan juga bisa jadi kayak acuan nih buat Sobat Maya, jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan saya. Nah, lalu hal yang kedua yang ingin saya sharing kepada Sobat Maya adalah tentang margin. Nah, di awal-awal saya bermain saham tuh, saya tuh bukannya sering lagi, tapi setiap kali saya beli itu pasti all in plus margin nih Sobat Maya. Dengan metode seperti itu, saya bisa menggandakan uang saya dari 20 juta menjadi 80 juta dalam waktu 8 bulan aja. Ya, mungkin bagi beberapa Sobat Maya yang udah jago banget, 20 jadi 80 itu mah nggak ada apa-apanya ya. Bahkan salah satu trader yang lagi terkenal nih saat ini, satu bulan bisa mencapai 800% keuntungannya. Jadi sebenarnya saya dari 20 juta ke 80 juta dalam 8 bulan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi pada saat itu, saya tuh udah seneng minta ampun Sobat Maya. Saya tuh sampai bikin Excel, wah kalau misalnya progresnya kayak gini terus, oh saya bisa mencapai 1 miliar pertama saya pada usia segini. Saya bisa mencapai 10 miliar pertama pada usia segini. Wah, udah seneng banget Sobat Maya, udah kemana-mana nih pikirannya. Wah keren banget. Tapi sayangnya, mimpi saya itu harus pupus di tengah jalan. Dari 80 juta, hanya dalam waktu 1,5 bulan, 80 juta itu menjadi 15 juta. Alias modal saya yang 20 juta sekarang udah rugi 5 juta. Itu kayak apa ya? Kayak cepat banget waktu berlalu. Dari 20 ke 80 ngumpulin pelan-pelan. Terus dari 80 ke 15 itu cuma 1,5 bulan. Nah, hal ini juga sangat membekas nih kepada saya Sobat Maya. Bahwa saya tahu nih jadi sekarang nih, kalau misalnya kita bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat, dengan metode yang sama, kita juga bisa loss lebih cepat. Nah, apakah sakit tuh pengalamannya? Sakit banget. Tapi nggak apa-apa, ini adalah awal perjalanan investasi saya di dunia saham. Kalau misalnya nih, saya kejadiannya itu setelah misalnya nih ya, saya ada modal 1M baru kejadian seperti itu, aduh apa nggak lebih stres. Nah, jadi kerugian saya di awal-awal puluhan juta menurut saya masih oke lah ya. Untuk menempa diri saya, menempa mental saya untuk jadi lebih strong lagi, lebih kuat lagi ke depannya. Karena saya sendiri yakin, yang namanya dunia saham itu bukan pertandingan sprint, tapi pertandingan maraton. Dimana bagaimana cara kita bisa mengumpulkan pundi-pundi uang itu sampai mencapai goals kita. Contohnya kalau saya goals-nya adalah sampai mencapai kebebasan finansial. Contohnya misalnya, saat ini saya butuh 10M, lalu misalnya saya bisa membeli bonds, maka dengan kupon dari bonds itu, saya udah bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Nah, itu adalah goal saya. Nah, untuk mencapai goals itu, salah satu caranya adalah dengan menggandakan uang melalui instrumen saham. Nah, gitu. Tapi balik-balik lagi, saham itu nggak melulu bisa untung. Bisa aja suatu hari loss kayak gitu. Apalagi misalnya orang yang bilang bahwa ya kalau misalnya kamu lagi floating loss, kamu nggak realisasikan saat itu, ya uang kamu nggak loss sebenarnya. Tapi masalahnya kita bisa tahan seberapa lama. Contohnya aja tadi ya, LPKR tuh ya. Kalau misalnya saya tahan sampai saat ini, saya harus tunggu berapa lama dari 100 ke 1000. Mungkin orang-orang yang beli di 100 ataupun 200 nantinya, sampai ke 1000 itu udah cuan 500%. Sementara saya, balik modal pun syukur. Gitu kan perumpamaannya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Jadi ini sebenarnya part pertama sih. Saya nggak tahu apakah Sobat Maya suka dengan konten pengalaman sharing seperti ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka dengan konten seperti ini, nanti saya akan coba untuk sharing cerita-cerita lain di mana saya mungkin loss-nya itu lebih gede daripada yang LPKR tadi. Tapi semua loss itu saya jadikan pembelajaran bahwa saya tuh nggak akan jatuh lagi ke lubang yang sama 2 kali kayak gitu. Jadi ini sebuah pembelajaran di mana saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Lalu kalau misalnya emang Sobat Maya mau part kedua, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Mau dong part keduanya, biar saya tambah semangat. Ya sambil ingat-ingat sih sebenarnya sedih, tapi ya nostalgia lah. Saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi. Nah Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.